Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami hadir di gerejamu. Kami juga merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 pagi hari ini. Ajar kami sebagai warga negara Indonesia dan juga warga kerajaan surga, untuk kami boleh mengerti misi kami, mengerti hati-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan akan memberkati orang-orang sekitar kami. Dan kami juga turut mewarnai bangsa dan negeri kami, Tuhan. Bapa, urapi terlebih dahulu hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasan. Pakai setiap perkataan hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang tuntun, beri hati-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan adalah hati-Mu sendiri. Urapi semuanya. Berkati setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu, murid-Mu Tuhan, dengan tanah hati yang subur, tanah hati yang siap untuk menerima firman Tuhan, taat melakukannya. Dan kami percaya saat kami melakukannya, Tuhan yang menuntun kami, menguatkan kami. Kami juga berdoa sekali lagi untuk anak-anak dan juga remaja tempat ini. Kami arahkan tangan atas mereka, berkati, jadikan mereka anak-anak yang cinta akan Tuhan, cinta akan negeri. Berkati mereka menjadi generasi penerus, generasi yang cinta Tuhan, yang menghormati dan menaati perintah orang tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus terlebih lagi menguatkan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk. Selamat pagi, selamat Hari Raya Kemerdekaan. 80 tahun merdeka, dan setiap kali kita jalanin upacara atau merayakan kemerdekaan, harusnya kita ingat bahwa kita di Indonesia untuk sebuah hal yang Tuhan tetapkan untuk kita mewarnai negeri ini. Dan tema bulan Agustus itu adalah berjuang bersama Tuhan. Dari 1 Timotius pasal 4 ayat ke-10 dikatakan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah, problemnya adalah di tahun ini banyak sekali pandangan-pandangan atau perkataan-perkataan yang mengatakan Indonesia gelap lah, Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dan segala macam. Ada yang mungkin sedang protes, aduh pajaknya seperti ini. Kemarin ada juga himbauan, ayo pasang bendera One Piece sebagai tanda kita tidak setuju dengan kebijakan. Lalu apakah yang dilakukan oleh orang Kristen di masa-masa seperti ini? Apakah orang Kristen menjadi orang yang udah ikut arus aja? Kalau orang pada berontak, kita berontak. Kalau orang pada nggak setuju, ayo kita suarakan ketidaksetujuan kita, dan segala macam. Hidup bernegara bukanlah hidup yang tidak dipengaruhi oleh iman. Dan ayat ini seringkali menjadi ayat yang sentral pada waktu membahas tentang negara, pemerintahan, dan juga membahas tentang kemerdekaan. Saya akan buka dulu dengan cerita seperti ini. Bapak Ibu Saudara, satu kali saya ke Jakarta. Jakarta itu macet sekali. Boleh ditampilkan gambar kemacetan. Dan pada waktu di Jakarta itu, untuk jalan 2 km saja kadangkala membutuhkan waktu, oke, Netflix kah? Ini waktu sekitar setengah jam. 2 kilo itu kalau saya jalan itu mungkin ya 20 menit. Lebih enak jalan daripada naik mobil atau kendaraan. Dan di situ kenapa kok sampai macet? Ternyata ada lampu merah, ada orang ngantri lah di kendaraan itu, ada persimpangan jalan dan lain-lain. Akhirnya saya berpikir gini, kenapa kok diciptakan lampu merah? Kenapa kok diciptakan persimpangan yang harus diatur sedemikian rupa? Ternyata pernah satu kali kejadian lampu merah ini mati dan traffic light-nya tidak bisa berfungsi. Jalan yang ditempuh harusnya biasanya 2 kilometer tadi setengah jam. Pada waktu lampu merah itu mati, semua orang berebut-rebutan, nggak ada yang mau ngalah. Pokoknya jalan ini harus saya laluin secepatnya. Akhirnya di tengah persimpangan jalan itu nggak ada yang ngalah. Dan sampai 1 jam 2 jam
Tidak ada kendaraan yang bisa berjalan sama sekali. Sekarang saya sadar bahwa di dalam persimpangan jalan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, aturan mungkin tidak selalu membawa segala sesuatu itu seperti keinginan kita. 2 kilo kok ditempuh setengah jam, 2 kilo naik motor bisa 60 km per jam, harusnya 2 menit, 3 menit selesai. Tapi bayangkan kalau tidak ada lampu merah ataupun traffic light, bisa terjadi kecelakaan, bisa terjadi banyak hal yang mungkin tidak kita sadari. Demikian juga dengan pemerintahan yang ada, mereka sudah menetapkan aturan, mereka sudah menetapkan banyak sekali kebijakan itu fungsinya untuk menjaga ketertiban. Saya belum masuk poin 1, lagi cerita. Oke, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita ada di Indonesia? Kenapa kita ada di, mungkin Bapak Ibu Saudara yang nanti mungkin kalau bekerja bisa pindah ke negeri lain, karena ternyata Indonesia pun juga memperbolehkan warganya berganti ke warga negaraan. Dan kalau kita lihat sepak bola yang ada sekarang ini, ada orang yang dari awalnya warga negara Belanda jadi warga negara Indonesia dengan catatan khusus. Saya pikir begini, dimanapun kita ditetapkan, di negeri dimanapun kita akan menginjak dan menjadi warga negara, kita hanya punya satu kesepakatan ini, ditetapkan untuk taat. Judul pagi hari ini adalah ditetapkan untuk taat. Dan ini diambil dari Roma pasal 13 ayat 1 sampai ke 5. Judul perikop ini adalah submission to the authorities, atau penundukan diri kepada pemerintahan yang ada. Dan tulisan ini diwarnai oleh rasul yang bernama Paulus. Rasul Paulus ini hidup di zaman di mana dia dijajah oleh bangsa Romawi, dan dia sebagai orang Israel diperlakukan tidak adil. Dia seringkali diadili dengan cara yang korup, tapi dia bisa menuliskan sesuatu yang bagus, dan ini bisa menjadikan cara kita berpikir dimanapun kita ditempatkan, di negeri dimanapun kita berada. Saat ini kita berada di Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia sudah selayak dan sepantasnya kita mencintai negeri kita. Dan Paulus juga demikian, pada waktu dia ditempatkan sebagai warga negara Yahudi, orang Israel, dia ngomong gini terhadap pemerintahan yang ada. Pemerintahan itu bukanlah pemerintahan yang paling ideal, karena pemerintahan itu adalah pemerintahan yang mungkin korup banget, penjajahan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara tahu, pada waktu Paulus diadili, dia itu malam-malam atau sore-sore diajak ngobrol sama gubernurnya. Gubernurnya ini ngajak ngobrol Paulus bukan pengen ketemu cerita tentang Yesus, tapi gubernur ini tahu kalau Paulus punya uang, dan gubernur ini mengharapkan uang suapan dari Paulus. Bapak Ibu Saudara bisa lihat dalam kisah para rasul bagaimana Paulus diadili dengan tidak adil, bagaimana Paulus itu dilemparkan ke sebuah pulau yang bisa karam. Tapi dia ngomong gini, dan omongan ini harusnya menjadi dasar kita percaya bahwa Tuhan punya rencana bagi kita dimanapun kita berada dan atas negeri kita. Roma pasal 13 ayat 1. Setiap orang haruslah taat kepada pemerintah, setiap orang. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak mendapatkan kekuasaannya dari Allah. Dan pemerintahan yang sekarang ini menjalankan kekuasaannya atas perintah dari Allah. Oh, menarik banget. Paulus diadili dengan tidak adil. Paulus disiksa dengan cara yang seenaknya. Tapi dia ngomong gini, semua orang, hai jemaatku, dia kan nulis nih di Roma, taat sama pemerintah, sebab gak ada pemerintahan yang gak berasal dari Tuhan. Roma 13 ayat 2 dilanjutkan. Itu sebabnya orang yang menentang pemerintahan sama saja dengan menentang kedaulatan atau apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan orang yang berbuat begitu akan menerima hukuman. Ini adalah hal yang sangat wajar. Orang kalau melanggar sebuah perintah atau melanggar aturan, ya pasti ada hukumannya. Roma 13 ayat 3. Sebab orang yang sudah berbuat baik gak usah takut pada pemerintah. Kenapa Bapak Ibu Saudara bisa takut sama pemerintah? Ini kan ada alasannya. Banyak orang takut sama pemerintah, kenapa? Karena dia memberontak. Makanya itu, dimanapun Bapak Ibu Saudara bertempat tinggal, tidak akan pernah puas dengan pemerintahan yang ada. Tapi ini adalah gambaran supaya kita ini dimanapun kita tinggal, kita bisa mendapatkan satu penghiburan dan kita bisa berbuat baik.
Hanya orang yang berbuat jahat saja yang harus takut. Kalau saudara ingin supaya saudara tidak merasa takut terhadap pemerintah, saudara harus berbuat baik, maka saudara akan dipuji. Makanya kan banyak nih penghargaan-penghargaan untuk orang-orang yang berbuat baik. Zaman saya dulu ada orang yang melakukan sebuah hal untuk kotanya dan dia mendapatkan piagam. Nah, Roma pasal 13 ayat 4 dilanjutkan. Sebab pemerintahan adalah hamba Allah yang bekerja untuk kebaikanmu. Tapi kalau saudara berbuat jahat, memang saudara harus takut kepadanya. Sebab bukan sia-sia saja ia berkuasa untuk menghukum orang. Ia adalah hamba Tuhan yang menjatuhkan hukuman Allah kepada mereka yang berbuat jahat. Tanpa pemerintahan yang tepat, tanpa pemerintahan yang ada, tanpa pemerintahan yang punya kuasa, maka kejahatan akan makin lebih merajalela lagi. Itulah sebabnya saudara-saudara harus taat kepada pemerintahan, bukan hanya karena saudara tidak mau dihukum, tapi juga karena suara hati nuranimu. Ini menarik sekali, ayat 6 berbicara tentang pajak, ayat ke-7-nya berbicara tentang bagaimana harus membayar pajak. Tapi saya mau fokus dari 1 sampai 5 aja. Saya ingin bercerita tentang pemerintah. Tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Loh Pak, kalau pemerintahan berasal dari Tuhan, harusnya pemerintahan itu adalah pemerintahan yang adil, yang jujur, dan yang melakukan atau memperlakukan rakyatnya dengan sangat baik. Berapa banyak orang zaman sekarang termotivasi atau terinfluence untuk protes sama pemerintah. Kita baca medsos, siapa ada gerakan mau melawan pemerintah, kita ikut-ikut. Boleh diklik next mengenai pemerintah. Roma 13 ayat 1 menyatakan setiap orang haruslah taat kepada pemerintahan, sebab tidak ada pemerintahan yang tidak mendapatkan kekuasaannya dari Allah, dan pemerintahan yang sekarang ini menjalankan kekuasaannya atas perintah dari Allah. Oleh karena itu pemerintah yang ada adalah pemerintah yang merupakan perpanjangan tangan Tuhan. Problemnya adalah kalau Tuhan itu memanjangkan tangannya atau menggunakan tangannya kepada pemerintahan, kenapa terjadi sesuatu yang tidak adil dalam pemerintahan? Betul ya? Kok bisa kalau tangan Tuhan yang menetapkan pemerintahan yang ada, harusnya itu menjadi surga di muka bumi ini, di mana para pemimpinnya akan menjadi pemimpin yang sangat adil, sangat jujur. Yang pertama. Yang kedua, kalau semua pemerintahan itu asalnya dari Tuhan dan perpanjangan tangan Tuhan, harusnya pemimpin yang memimpin negeri itu semuanya adalah pemimpin yang ideal. Yesus pernah satu kali bertemu dengan pemimpin negeri yang bernama Pilatus. Pilatus ini harus mengambil keputusan yang susah waktu itu. Yesus diperhadapkan dalam pengadilan. Pengadilan itu adalah pengadilan yang paling tidak betul, paling korup. Kenapa? Pada waktu Yesus diadili, Yesus bukan diadili dengan saksi-saksi yang jelas. Pemerintahan agama waktu itu menghadapkan saksi palsu semua. Akhirnya setelah jatuh hukuman dari pemerintah agama, dihadapkanlah kepada pemerintahan negara supaya hukuman dari pemerintahan agama ini sah. Ya. Yang terjadi apa? Yesus bertemu dengan raja yang bernama Pilatus. Pilatus ngomong, orang ini, Yesus, tidak dapatkan aku kesalahannya. Tapi di momen Paskah ini, seperti biasa, aku akan meluluskan permintaanmu seperti tradisi yang ada. Oleh karena itu orang-orang bilang, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Kemudian kemudian Pilatus itu cuci tangan, tanda dia tidak mau ikut campur, karena Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Dan Pilatus berkata-kata kepada Yesus. Yang menarik adalah perkataan Yesus terhadap Pilatus. Yesus berkata pada Pilatus demikian, engkau tidak punya kuasa atas aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Yohanes pasal 19 ayat 11.
Jadi gini, Yesus yang diadili dengan tidak adil aja, dia ngomong gini, kamu tidak berkuasa atas aku, tapi kuasamu itu berasal dari Tuhan dan kuasa itu diberikan kepadamu. Dan oleh karena itu, jalankanlah keputusanmu. Akhirnya apakah dengan Yesus berkata seperti itu, Yesus dibebaskan? Oh enggak, Yesus jangan disalib. Barabas yang harus disalib. Pengadilan itu menetapkan Yesus harus disalib dan Barabas dibebaskan. Yesus aja mengajarkan apa? Tidak untuk memberontak terhadap pemerintahan. Sebagai orang Kristen, Anda boleh nggak setuju. Kita seringkali melihat bagaimana caranya pemerintahan tidak berjalan sesuai keinginan kita. Bahkan kita merasa nggak adil kalau gini caranya. Tapi bagaimana caranya kita mengucapkan atau kita merespons terhadap apa yang kita tidak setuju itu sesuatu yang penting. Oke, saya akan beri contoh lagi. Sesuatu yang mungkin tidak adil bagi sebuah negara yang dilakukan oleh satu orang, tapi ini juga membawa keberuntungan bagi negara lain. Dalam pertandingan sepak bola, pada waktu gol ini terjadi, ini tahun berapa ya? Mungkin 1986 kalau nggak salah. Gol ini adalah gol yang paling, bukan kontroversial, tapi paling monumental. Gol yang sampai sekarang untuk kalangan orang yang suka sepak bola itu dibicarakan terus-menerus. Gol tangan Tuhan. Bagaimana mungkin sebuah pelanggaran disebut gol tangan Tuhan? Buat saya juga nggak masuk akal. Ceritanya adalah gini, Maradona pada waktu itu maju, dioper, dan kemudian karena Maradona ini pendek dan operan bolanya itu tinggi, Maradona itu melompat dan pura-pura apa? Tangannya dikasihkan di atas kepala dan dia nyundul. Ternyata yang nyundul itu bukanlah kepalanya, tapi tangannya. Nah, menariknya gini, wasit pada saat itu adalah wasit yang memimpin jalannya pertandingan supaya adil. Betul ya? Anda bisa bayangkan kalau pertandingan sepak bola tanpa wasit, yang jadi adalah pertandingan apa? Oh, pertandingan perkelahian. Beneran. Saya pernah lihat kalau sebuah pertandingan sepak bola yang mempertaruhkan sesuatu yang bergengsi tanpa wasit, akhirnya bukan kejar-kejaran bola lagi. 11 orang lawan 11 orang, pukul-pukulan yang ada. Nah, wasit itu fungsinya adalah untuk menjalankan supaya pertandingan itu adil sesuai aturan. Ternyata pada waktu Maradona bikin gol ini adalah gol yang paling monumental, yang paling ada sampai sekarang dibicarakan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, gol ini adil atau nggak adil? Nggak adil. Sungguh nggak adil. Nggak adil bagi siapa? Bagi orang Argentina, gol ini adalah gol yang sangat membanggakan. Karena itu membuat mereka juara dunia. Tapi bagi orang Inggris, gol ini sama sekali tidak adil. Kenapa? Karena gol inilah yang membuat Inggris kalah di final Piala Dunia. Maksud saya gini, wasit itu terbatas. Orang yang mengatur jalannya pemerintahan juga sama-sama terbatas. Karena apa? Manusia. Pemerintah yang ada sekarang adalah pemerintahan yang sudah ditetapkan Allah. Tapi yang memimpin kita ini siapa? Apakah yang memimpin kita adalah Tuhan sendiri? Bukan. Yang memimpin kita adalah manusia yang diberi mandat oleh Tuhan. Dan oleh karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa, maka nggak mungkin menjadi sangat adil, menjadi sangat benar. Ada perkataan John Calvin berkata gini, Tuhan memerintah melalui pemerintahan sipil, seperti juga dia memerintah melalui gerejanya. Ini kan kalau kita bayangkan, kita bandingkan, Tuhan itu memerintah masyarakat sipil melalui pemerintahan. Artinya setiap kita ini memiliki pemerintah. Sama seperti gereja juga dipimpin oleh hamba Tuhan yang dipilih sendiri oleh Tuhan. Pertanyaannya saya gini, adakah gereja yang paling memuaskan Bapak Ibu Saudara? Saya rasa Bapak Ibu Saudara kadang juga, saya memimpin juga kadang gak setuju. Kadang kok seperti ini, kadang kok seperti itu. Gak ada pemerintahan, gak ada kepala gereja selain Kristus yang sempurna.
Oleh karena itu, bagaimanakah caranya kita di dalam ketidaksempurnaan pemerintah kita bisa memberikan sumbangsih kita? Ya, kita tahu pemerintahan yang kita punya bukanlah pemerintahan yang perfect, tidak lepas dari dosa, dan pemerintahan yang mungkin banyak salahnya, tapi Bapak Ibu Saudara ditetapkan untuk menghormati dan mentaati pemerintahan yang ada. Itu adalah tugas kita. Pertanyaannya adalah bagaimanakah cara kita mentaati dan mensupport pemerintahan yang ada? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara boleh mendoakan pemerintahan sebagai bagian dari rancangan Allah, meskipun pemerintahan yang ada bukanlah pemerintahan yang paling benar, paling baik, paling adil. Itu adalah tugas kita. Karena kita mendoakan supaya mereka kuat, supaya mereka bisa diberi hati Tuhan, supaya mereka bisa memutuskan yang baik dan yang salah. Doakan pemimpin ketika Bapak Ibu Saudara itu setuju dengan kebijakannya dan juga nggak setuju sama kebijakannya. Jangan cuma di media sosial pasang bendera One Piece, ngapain? Saya bingung, dengan pasang simbol-simbol mau ngapain? Kalau Bapak Ibu Saudara pengen Indonesia maju, Bapak Ibu Saudara harus membuat diri Bapak Ibu Saudara juga sumbangsih. Yang terjadi sama orang Kristen zaman sekarang. Ada dua hal yang kita nggak bisa pilih di dunia ini. Yang satu, kita mau lahir di mana kita nggak bisa pilih. Yang kedua adalah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus itu bukan pilihan kita, melainkan anugerah dari Tuhan. Saya ingin bahas yang pertama. Kelahiran kita di muka bumi ini itu mengandung dua hal. Yang pertama adalah keluarga kita, yang kedua adalah kewarganegaraan kita. Itu nggak bisa kita pilih pada awalnya. Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa dua hal ini, baik keluarga maupun Bapak Ibu Saudara itu ada di negeri di mana Bapak Ibu Saudara tinggal saat ini, itu merupakan misi dari Tuhan yang Bapak Ibu Saudara harus taati. Yang pertama, keluarga juga merupakan perpanjangan tangan Tuhan supaya Bapak Ibu Saudara mengalami pendidikan yang benar. Oleh karena itu, hormati orang tua, cintailah anak Bapak Ibu Saudara, dan perlakukan mereka dengan baik. Yang kedua, kalau Bapak Ibu Saudara ada di negeri ini, maka Tuhan punya rencana bagi Bapak Ibu Saudara untuk negeri ini. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara itu menjadi orang yang ikut arus dunia terhadap apa yang terjadi di negeri ini. Boleh nggak setuju? Boleh, sangat boleh. Orang Kristen bukannya tidak boleh berbicara. Orang Kristen harus memiliki cara berbicara yang beda dari dunia. Orang Kristen boleh bereaksi terhadap pemerintahan, boleh. Tapi orang Kristen punya cara bereaksi yang berbeda. Kita bukanlah pemberontak-pemberontak karena kita sudah ditebus sama Yesus Kristus. Bedanya adalah, oleh karena penebusan Kristus, kita memiliki hati nurani. Nah, poin kedua inilah yang saya akan bicarakan juga. Apa sih hati nurani? Kalau Bapak Ibu Saudara percaya bahwa pemerintahan berasal dari Tuhan dan Bapak Ibu Saudara merupakan orang Kristen yang sudah merdeka karena penebusan Kristus, maka Bapak Ibu Saudara juga memiliki hati nurani yang diperbarui. Hati nurani manusia itu menjadi tempat perjuangan untuk melakukan ketaatan. Kita nggak setuju, mau berontak atau taat nih? Kan jawabannya di hati kita. Kalau hati kita mau dikendalikan oleh Tuhan, artinya kita bisa menerima segala sesuatu yang terjadi dan melakukan dengan sebaik mungkin. Roma pasal 13 ayat 2 dikatakan demikian. Itu sebabnya orang yang menentang pemerintahan sama saja dengan menentang apa yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dan orang yang berbuat begitu akan menerima hukuman. Tadi saya sudah katakan, orang yang memberontak, orang yang gak setuju, orang yang benci sama pemerintahan, seringkali orang tersebut berurusan sama hukum. Seringkali. Roma 13 ayat 3. Sebab orang yang berbuat baik gak usah takut sama pemerintah. Hanya pada orang yang berbuat jahat saja harus takut. Kalau saudara ingin supaya saudara tidak merasa takut terhadap pemerintah, saudara harus berbuat baik, bersumbangsih sama negara, supaya saudara dipuji. Ini kan masuk akal sekali. Tulisan Paulus ini mengatakan orang yang biasanya takut sama pemerintahan, yang pengen memberontak sama pemerintahan, adalah orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintahan dan melakukan cara menyuarakan atau respons terhadap ketidaksukaan akan kebijakan pemerintah itu dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan.
Ya. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen, bagaimana caranya kita menyuarakan ketidaksukaan kita, ketidaksetujuan kita? Jadilah orang yang lebih baik, jadilah orang yang berguna di negeri ini. Orang Kristen itu taat bukan karena takut dihukum saja, tapi itu adalah bagian kita karena kita adalah orang yang sudah memiliki hati nurani yang berbeda. Kebaikan yang sejati lahir ya dari hati yang sudah dipenuhi oleh Injil. Ya, ketaatan orang Kristen itu harusnya bukan taat karena takut dihukum, tapi taat karena hati nurani yang sudah diperbaiki. Hati nurani yang diperbarui atau sudah diganti itu lahir dari kita mendengarkan kabar Kristus yang sudah menebus kita. Saya punya ilustrasi gampang gini. Boleh next, ada sebuah gambar. Gambar ini adalah gambar orang yang sedang bersih-bersih. Ada dua orang anak. Dua orang anak ini sama-sama diberi tugas. Nak, bersihin ya kamarmu. Kamarnya berantakan gak karuan. Anak yang pertama, udahlah bersihin lah. Daripada udah mamanya galak, papanya tambah galak lagi. Kalau nggak bersihin nanti dipukul lah, dimarahin lah, udahlah bersihin. Anak pertama membersihkan karena apa? Karena takut. Takut dihukum, takut dipukul, takut mendapatkan sesuatu perlakuan yang tidak baik karena dia sudah mengacak-ngacak kamarnya. Anak yang kedua, dia sadar nih, dia udah ngacak-ngacak kamarnya, dia udah bikin kamarnya nggak baik, terus dia dapat perintah seperti itu. Anak kedua membersihkan kamar dengan, oh iya ya, kamarku tidak nyaman aku tinggali, kamarku berantakan dah. Karena aku anak yang baik, aku tahu papa mama, bapak ibu akan seneng kalau lihat kamarku sudah rapi, maka aku membereskan dengan tidak terpaksa dan tidak takut hukuman. Sama-sama, yang pertama itu bereaksi membereskan, tapi yang satu takut dihukum, yang satu memberikan karena dia tahu bahwa dengan kamar yang rapi dia akan tinggal makin nyaman. Dan kedua, dengan kamar yang rapi dia akan melakukan sesuatu yang membuat hati orang tuanya senang. Sama seperti kita. Dan kala kita menaati aturan itu seperti anak pertama, takut dihukum. Yang kedua, kalau orang yang sesungguhnya sudah kenal Injil, dia akan melakukan segala sesuatu karena hati nurani yang mempunyai jiwa yang ingin turut dengan kehendak Tuhan. Inilah yang namanya orang Kristen. Dia melakukan segala sesuatu seturut perintah dalam pemerintahan. Untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Contoh gampang. Satu kali saya ke Semarang. Di Semarang ini ada, boleh klik gambar next. Nah ini adalah garis apa Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya. Garis apakah ini? Ini adalah garis imajiner di mana kita itu harusnya tidak boleh melewati pembatas ini. Saya kasih tahu ya, arti dari garis kuning 2 ini. Marka garis kuning tidak putus atau garis kuning utuh di jalan pada umumnya melambangkan larangan untuk melintasi atau mendahului kendaraan lain, terutama di jalan 2 arah. Marka ini sering ditemukan di jalan-jalan yang memiliki potensi bahaya atau di jalan yang membatasi lajur 2 arah yang berlawanan. Kita sering lihat garis batas ini di perjalanan yang ada di luar kota. Nah, satu kali saya ingin anterin istri saya ke Semarang, dia ada acara. Karena jamnya itu juga agak-agak mepet dengan acara, ada truk nih di depan, truknya lambatnya minta ampun. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya gas mobil saya, belok kanan lewatin marka ini. Wow, saya pikir sudah selesai sampai situ, saya bisa mendahului. Tidak lepas dari berapa meter ada polisi yang gini. Ya udah, saya menepi. Pikir saya habis menepi saya mau gas lagi. Enggak seperti itu. Ya udah, karena udah kena hukuman ya diikutin aja. Akhirnya ditilang dan kemudian selesailah urusan tilang menilang itu.
Berikutnya, saat saya melihat garis ini di tempat yang sama, apa yang terjadi? Saya tidak akan pernah ambil untuk melalui garis ini lagi. Kenapa? Supaya nggak ditilang. Awalnya demikian. Tapi setelah saya mengerti, ternyata garis ini lebih pada menyelamatkan jiwa saya kalau ada orang dari arah berlawanan jalan kencang. Saya baru menyadari itu. Intinya adalah kadang orang tuh belajar dari apa? Dari takut dulu. Tapi setelah itu, dia akan mengerti arti dari garis ini. Lebih hebat lagi teman kakak saya. Garis ini pernah dia langgar dan kemudian dia dipanggil sama polisi. Ini orangnya memang agak-agak, ya begitulah. Terus dia ngomong gini, Pak, kalau garis ini nggak boleh dilaluin ya. Harusnya garis ini dicor aja supaya nggak bisa dilaluin. Kalau orang nabrak dia akan kembali lagi. Lebih masuk akal. Tapi bagaimana cara kita meresponi terhadap aturan dan juga keadaan yang ada? Itu menunjukkan siapa kita. Awalnya takut karena apa? Takut ditilang. Tapi kalau lama-lama sadar, yang kita lakukan apa? Menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Hati nurani itu bercerita bagaimana kita melakukan yang baik untuk diri kita, sekaligus apa yang kita lakukan baik untuk diri kita, itu juga berefek ke orang lain. Nah, itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjadi orang yang menaati segala aturan yang ada, bukan dengan ketakutan, tapi supaya itu berguna bagi diri kita dan juga orang lain. Seorang pengkhotbah bernama R.C. Sproul mengatakan demikian. Ketaatan sejati kepada hukum lahir dari hati yang sudah diperbarui oleh anugerah. Nah, kalau Bapak Ibu sering kali menjadi seorang pemberontak terhadap aturan-aturan, mungkin yang terjadi adalah hati kita belum diperbarui oleh anugerah. Aturan kok gini sih, nggak masuk akal. Kadangkala aturan yang kita pandang tidak masuk akal buat kita, ternyata itu juga menjaga supaya tidak terjadi sebuah hal yang tidak kita inginkan, yang tidak kita ketahui. Saya ulang ya, aturan yang tidak masuk akal untuk kita seringkali menjaga supaya kejadian yang tidak kita bayangkan itu bisa dihindari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau ada aturan udah deh ikutin dulu aja, patuhin dulu aja. Nggak usah banyak Bapak Ibu Saudara komplain kemudian Bapak Ibu Saudara melakukan tindakan yang melawan hukum. Karena orang yang melawan hukum itu secara langsung, secara hukum, dia juga akan mendapatkan hukuman. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin sumbangsi sebagai rakyat, sebagai pribadi yang ada di Indonesia, apapun aturannya, taati dulu. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak setuju sama aturannya, sudah disediakan Mahkamah Konstitusi kok. Gugat aja ke sana secara hukum, itu boleh. Jadi kita sebagai warga negara jangan sampai menjadi orang yang tidak taat hukum dan melanggar pemerintahan yang ada. Poin ketiga, poin terakhir, kemerdekaan. Orang yang mempunyai kemerdekaan itu berjuang dan berusaha menaati segala sesuatu peraturan dengan nurani yang sudah diperbarui. Bedanya apa sih orang merdeka sama enggak? Pak, saya kok rasanya hidup di Indonesia yang sudah merdeka ini kok kayak dijajah sama pemerintahan yang ada. Mungkin banyak dari kita berkata demikian. Ternyata tantangan terbesar dalam perjuangan adalah meneruskan perjuangan setelah kemerdekaan itu tercapai. Tantangan terbesar dalam perjuangan kita adalah meneruskan perjuangan setelah kemerdekaan yang tercapai. Kalau tadinya sebelum kita itu merdeka, musuhnya kelihatan, penjajahnya kelihatan, lawannya kelihatan. Tapi setelah musuhnya nggak kelihatan, apa yang hendak kita capai itu harus kita tentukan. Itu bisa jadi bumerang bagi kita dalam kita berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Roma pasal 13 ayat 5 dikatakan demikian. Itu sebabnya saudara-saudara harus taat kepada pemerintahan, bukan karena saudara tidak mau dihukum, tapi juga karena suara hatimu. Dengan kita mau taat, dengan kita mau melakukan yang baik,
taat kepada pemerintahan, kita itu sedang menyerahkan hati kita kepada Tuhan untuk makin dibentuk. Kita nggak bisa sempurna kok taat sama pemerintahan atau otoritas. Hati nurani kita sudah lama rusak oleh karena dosa, sehingga cenderung untuk melawan otoritas yang ada. Contoh gampang, di tempat kerja, siapa di tempat kerja nggak pernah protes sama atasan? Protes sama atasan, wajar. Siapa di keluarga nggak pernah protes sama papa mamanya? Pasti protes sama orang tuanya, wajar. Dan siapa di keluarga juga nggak puas sama anaknya, selalu anakku yang terbaik, yang ini. Kadang-kala kita juga merasa anak kita seringkali melakukan tindakan yang mengecewakan kita. Kenapa sampai seperti itu? Wajar. Karena manusia itu kanlah makhluk yang masih sempurna. Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu manusia tuh gampang banget terintimidasi atau terprovokasi untuk melakukan kesalahan. Oke. Mau saya kasih ilustrasi paling menarik? Balik lagi ke lampu merah deh. Boleh tampilkan lampu merah. Ini ada 3 simbol lampu yang sering kita jumpai. Yang pertama hijau, yang kedua kuning, yang ketiga merah. Ya, merah tanda untuk apa? Berhenti. Kalau hijau, jalan. Pertanyaan saya, kuning untuk apa? Ayo, kuning untuk apa? Wah, kalau kuning gini Pak, kalau lagi jalan santai, kuning stop. Lah kalau lagi buru-buru, kuning itu berarti kalau lagi kuning gas, tambah kecepatan. Kalau perlu merah pun terjang kalau lagi buru-buru. Betul atau betul? Saya pernah di Magelang jalan naik mobil santai, seret, lampunya merah. Psst. Saya nggak sadar ada lampu merah di situ. Tapi tetap melanggar kan? Pertanyaannya adalah kenapa Bapak Ibu Saudara seringkali menjadi orang yang kadang-kadang bisa menaati lampu kuning yang harusnya Bapak Ibu Saudara siap-siap berhenti, menjadi itu cepat gas, dan lampu merah Bapak Ibu Saudara tetap gas. Pernah bertanya enggak? Kenapa ya saya kok susah sekali taat sama aturan? Loh itu melanggar hukum loh. Setiap pelanggaran hukum ada apa? Ada hukumannya. Kalau di situ ada kameranya, meskipun tidak ada polisi, nanti dikirim, ditilang, namanya elektronik tilang. Pertanyaannya adalah kenapa kok kita seringkali menjadi pelanggar hukum dan kita seringkali menjadi orang yang tidak bisa mentaati seluruh aturan dengan mudah? Jawabannya satu, karena kita itu broken, kita ini rusak oleh karena dosa. Oleh karena dosa kita tidak bisa melihat sesuatu yang baik dalam hati kita yang sudah rusak. Meskipun kita sudah diperbarui oleh Kristus, meskipun kita sudah percaya Tuhan, kita dimurnikan kembali, seringkali kita menjadi orang yang tetap mempunyai jiwa pemberontak karena kita adalah dalam daging. Ya, makanya kita memberontak di tempat kerja, kita mempertanyakan segala macam, itu boleh. Lalu Pak, apakah orang Kristen itu harus diam saja terhadap sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak adil, sesuatu yang Bapak Ibu Saudara katakan harusnya itu enggak terjadi? Oke, saya akan berikan satu contoh di mana ada seorang pendeta di Amerika. Dia memimpin kegerakan, bahkan sampai diakui oleh dunia sebagai pemenang Nobel Perdamaian. Orang ini seringkali kita salah, kita pikir namanya adalah salah satu teologian atau teolog yang terkenal. Namanya adalah Martin Luther King Jr. Boleh tampilkan? Nah, Martin Luther King Jr. ini lahir di Amerika tahun 29. Beda dengan Martin Luther King. Martin Luther King itu 1800-an. Nah, saya akan bahas Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. itu lahir dari 15 Januari tahun 29. Meninggalnya itu 4 April tahun 68. Ini adalah seorang pendeta yang juga merupakan aktivis juru bicara dalam gerakan pemimpin hak sipil tahun 54 sampai 68 di mana dia meninggal.
ia dikenal karena menuntut hak sipil dengan cara non kekerasan, tidak pernah memprovokasi orang yang mau punya visi sama itu untuk berbuat kerusuhan. Dan dia melakukan yang namanya aksinya itu dengan cara yang damai. Sehingga di Oktober 1964 Martin Luther King Jr. itu dianugerahi Nobel Perdamaian atas jasanya melawan kesenjangan ras melalui perlawanan yang damai. Ceritanya gini, di Amerika tahun 29 sampai 68 itu orang yang berkulit warna itu didiskriminasi habis-habisan, sampai mereka itu kalau diperkosa tidak ada pengadilan yang layak. Kalau mereka mau mengadu justru mereka yang dihukum. Dan akhirnya Martin Luther King ini menyuarakan ketidaksukaannya atas pemerintahan yang ada. Apakah kemudian Martin Luther King, ayo bawa pedang kita hajar yang namanya pemerintahan? Enggak. Martin Luther King menyuarakan melalui mimbar gereja mengenai kesetaraan hak. Minggu lalu saya juga sudah bawakan bahwa gereja atau iman Kristen itu mengajarkan kesetaraan hak. Nah, dari situlah Martin Luther King itu terinspirasi. Tidak ada orang yang terpinggirkan, tidak ada orang yang dibedakan. Warna kulit itu tidak bisa kita pilih. Kita lahir di mana, di keluarga apa, itu akan membuat warna kulit kita. Dan dari situlah Martin Luther King ingin bahwa ada persamaan hak di antara orang kulit hitam atau orang kulit berwarna dan orang Caucasian atau orang putih pada waktu itu. Dan dia melakukan segala sesuatu itu ditentang, dipenjara. Dia tidak menyuarakan, ayo kita berjuang dengan kekerasan. Tapi Martin Luther King menyuarakan pendapatnya, gerakannya dengan cara yang damai dan dianugerahi oleh dunia Nobel Perdamaian. Ini jadi salah satu contoh bagaimana bisa menginspirasi orang-orang Kristen untuk menyuarakan ketidakpuasannya. Anda bersuara di media sosial percuma, hanya ikut arus. Arus itu punya kepentingan sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin menyuarakan ketidaksukaan, ketidaksetujuan, lakukanlah dengan cara yang Tuhan ajarkan, dengan kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat Roma 13 ayat 1 sampai 5, ini menuntut sebuah penundukan total terhadap sebuah otoritas yang ada, ketaatan yang tidak pernah terlepas dari kehidupan kita. Problemnya adalah kita ini kan nggak bisa taat untuk hal-hal yang simpel kan. Contoh tadi saya sudah katakan, taat sama lalu lintas, taat sama aturan yang ada. Kalau kita nggak taat, coba berkaca. Seringkali kita nggak taat. Seringkali kita juga tidak dihukum dengan aturan yang ada. Misalnya langgar lampu merah, aduh hari ini ngelanggar lampu merah, nggak ada hukumannya. Bukankah itu sebuah kasih dari sebuah negara? Berkaca dong, kita yang melanggar, seringkali berkata kepada pemerintahan yang di atas, nggak adil. Loh, kita juga tidak lepas dari kesalahan kok. Kalau kita ingin bersumbangsi dengan negara, pahami bahwa dari ketidaksempurnaan kita ingin berbuat lebih baik. Suatu saat pasti akan ada hasilnya. Paling gampang gini, Bapak Ibu Saudara pengen negara kita itu menjadi maju, saya cuma punya satu nasihat, buang sampah pada tempatnya dulu aja dah. Berapa banyak kita itu jalan dengan mudah, nggak kelihatan. Sesuatu yang simpel. Tapi bukankah itu mengotori? Itu pun berbuat jahat. Ada aturannya, buang sampah sembarangan, dendanya ada. Tapi apakah Bapak Ibu Saudara pernah lihat penegak hukum, kamu buang sampah? Di Singapura, di negeri yang maju, permen karet itu sampai dilarang. Tahu kenapa dilarang? Karena banyak sekali orang yang makan permen karet sudah manisnya hilang, kemudian diambillah permen karet dari lidah dan mulutnya itu ditempelkan ke public transportation atau transportasi umum. Oleh karena itu ada hukumannya.
Pertanyaan saya adalah, kita seringkali memuja di tempat lain kan? Tapi tempat lain pun belum tentu lebih baik dari negeri kita juga. Dimanapun Bapak Ibu Saudara tinggal, Tuhan itu menginginkan apa? Kita taat, kita bersumbangsih dengan cara yang penuh kasih. Ini, saya akan bawakan bagaimana ketaatan itu, ketidaksempurnaan pemerintahan, bisa Tuhan pakai untuk menyelamatkan kita. Menarik kan? Jadi ketidaksempurnaan pemerintahan dipakai oleh Tuhan sama seperti pemerintahan yang ada dari zaman manapun. Dan ternyata pada waktu Yesus hadir di muka bumi ini, pemerintah yang tidak sempurna dikatakan bahwa itu adalah pemerintahan yang berasal dari Tuhan. Ternyata pemerintahan tersebut dipakai oleh Tuhan untuk jadi jalan keselamatan. Wow. Pada waktu Yesus diperhadapkan pada pengadilan, Yesus berkata dalam Yohanes pasal 19 tadi, kalau bukan karena aku yang memberikan kuasa kepadamu, maka engkau tidak bisa mengadili aku, menghakimi aku. Artinya apa? Pada waktu Pilatus itu membebaskan Barabas dan memperbolehkan, menetapkan hukuman Yesus untuk disalib, bukankah itu menggenapi sebuah janji firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat ke-8 yang berkata, ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan pemerintahan yang paling korup pun Tuhan bisa beracara loh. Justru dengan pemerintahan yang tidak ideal, Tuhan bisa menjalani salib yang menyelamatkan kita. Ayo, masih mau berkata apa lagi Pak? Tapikan. Ayat terakhir, Ibrani pasal 9 ayat 14. Darah Kristus akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah pada Allah yang hidup. Oleh karena pemerintahan yang tidak ideal pada masa itu, Yesus bisa taat sampai disalib. Dan oleh karena darahnya, Dia menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita apa? Dapat beribadah pada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara mau tanya apa lagi mengenai pemerintahan yang ada sekarang? Mau bilang Roma pasal 13 ayat 15 itu kan untuk pemerintahan Romawi Pak. Kalau Anda nggak bisa mempercayai bagian dari Alkitab yang saya ceritakan, dan tidak mau menerima bahwa pemerintahan yang ada pada waktu itu tetap dipakai oleh Allah, ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi jalan keselamatan supaya Yesus mendapatkan hukuman salib, dan dari hukuman salib itu membawa kita akan keselamatan, maka betapa rusaknya hati nurani kita untuk dididik dalam Tuhan. Sebagai warga negara nggak akan pernah puas. Kenapa? Karena pemerintahan kehidupan yang dunia ini akan fana. Bagaimanakah kita menjadi orang yang bisa puas, bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, tidak banyak komplain? Adalah dengan melihat karya salib Kristus yang sempurna di balik ketidaksempurnaan yang bisa kita lihat. Kayaknya kok khotbahnya kok terlalu ngawang-ngawang Pak, gampangnya gini deh. Saya undang pelayan untuk maju ke depan. Kalau Bapak Ibu Saudara kecewa, jangan cuma lihat kekecewaan Bapak Ibu Saudara saja, tapi lihat bagaimana hidup Bapak Ibu Saudara yang juga merupakan pemberontak-pemberontak dalam kehidupan ini, yang setiap saat seringkali menyakiti hati, yang setiap saat seringkali melakukan kesalahan, baik simple maupun gak simple, yang besar atau kecil. Bapak Ibu Saudara butuh kasih Kristus mengampuni segala kesalahan kita. Betul? Dan karya salib yang sempurna itulah jadi pandangan kita, jadi fokus kita, bahwa setiap pagi, setiap saat, selalu ada pengampunan yang terbit. Selalu ada pengampunan yang mengalir buat kita. Bayangkan, kalau Tuhan hanya adil. Kemarin istri saya minta apa sama saya. Terus saya jawab, enggak.
saya lagi melakukan sebuah hal, saya bilang nanti. Ternyata istri saya sakit hati. Ternyata dia gara-gara perkataan dia merasa, aduh, kok suamiku gitu. Saya juga habis istri saya bilang gitu, saya merasa bersalah. Iya ya, saya nggak sempurna. Kalau adil saja, pada saat saya melukai hati istri saya, Tuhan langsung hukum. Betapa kecewanya kita kalau Tuhan yang kita sembah itu penuh hukuman tapi tidak penuh kasih. Sama dengan Bapak Ibu Saudara melihat pemerintahan yang tidak sempurna, tidak benar, yang mungkin Bapak Ibu Saudara kecewa. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Tunduk kepala, bilang, Tuhan, bagi Engkau gak ada yang mustahil. Bagi saya, segala sesuatu mustahil. Tapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Sebagai kesimpulan, jadilah pribadi yang selalu berusaha untuk mendukung otoritas yang ada dengan bijaksana. Jangan kalau ada gerakan apa terprovokasi, ada tindakan apa terprovokasi. Karena tindakan yang dilandasi oleh provokasi yang tidak baik motivasinya, tidak akan pernah membawa sesuatu yang hasilnya itu benar. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara ingin mendukung pemerintahan yang ada, otoritas yang ada, lakukan dengan bijaksana. Kalau sudah melakukan dengan bijaksana, dasarilah tindakan Bapak Ibu Saudara dengan kasih. Mari kita tunduk kepala, kita doakan negeri kita, bangsa kita. Tuhan, kami percaya bahwa pada pagi hari ini segala sesuatu yang kami dengar tidak akan berlalu sia-sia. Tetapi kami percaya saat kami berdoa, saat kami mengangkat tangan atas negeri kami, Engkau yang bertindak dengan ajaib. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami saat ini, berkati pemerintahan yang ada. Kami tahu pemerintahan yang ada berasal dari Engkau. Oleh karena itu kami memintakan hati yang penuh kasih. Biarlah belas kasihan-Mu ada atas para pemimpin kami, baik di kota, provinsi maupun negeri, maupun di kelurahan, kecamatan, di tempat terdekat kami Tuhan. Apapun yang sedang dilakukan oleh negeri kami, biarlah Tuhan yang mengatur semuanya. Kami percaya bahwa kasih-Mu, kemurahan-Mu mengalir atas pemerintahan kami. Jagai pemerintahan kami. Kami juga memintakan hati nurani-Mu Tuhan untuk kami, supaya setiap apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan, Tuhan tuntun semuanya. Sehingga saat kami dimanapun berada, kami boleh membawa api-Mu, kami boleh membawa hati-Mu, dan kami boleh menjadi terang bagi orang-orang sekitar kami. Sehingga saat kami menjadi terang-terang kecil di tempat kami berada, akhirnya terang itu akan bersatu dan menerangi negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi biarlah kasih-Mu, firman-Mu boleh ada dalam kami. Haleluya.